Bab 436. Tangan besi mematikan. Setelah mendengar lontaran kata Jason, Jerry tiba-tiba tertawa, hanya saja tertawanya terdengar begitu suram. Bisa dibilang hari ini adalah acara yang diadakan oleh keluarga Huang untuk menarik perhatian Jerry datang ke kota Yan dan bukan acara pernikahan Irene. Selain itu Hans juga sudah mengakuinya. Jadi Jerry semakin yakin setelah Jason muncul di sana. Kedudukan Jason sebagai kepala keluarga sudah dicabut, tapi dia sekarang membawa orang kemari, berarti dia datang dengan misi keluarga. Keluarga Huang adalah sebuah keluarga yang sangat mementingkan reputasi keluarga, tapi kedua penerus keluarganya sudah ditindas di depan umum dan dibuat terkejut hingga menjadi orang idiot. Jadi bagaimana mungkin keluarga Huang bisa melepaskan Jerry dengan mudah? Tuan Yang adalah orang pintar, semoga kamu tidak membuat keputusan yang salah. Jason berbicara sambil tersenyum saat melihat Jerry tidak berbicara. Nada bicaranya terdengar sangat damai, tapi kata-katanya penuh dengan ancaman. Jerry tersenyum, lalu dia tiba-tiba menggelengkan kepala di hadapan semua orang, berkata, "Aku hanya akan mengatakan satu hal padamu." "Apa itu?" Jason langsung bertanya. Bahasa halusnya bumi mudah diubah, tapi sifat manusia akan sulit untuk dirubah. Kemudian dia mencibirnya, bahasa kasarnya anjing seperti kamu selamanya pasti akan makan kotoran. Beruak. Kata-kata yang dilontarkan oleh Jerry ini seketika langsung meledak di benak Jason. Anggota keluarga Wang dan Ai terkejut mendengar hal ini, mereka tidak menyangka Jerry berani menghina Jason di hadapan semua orang. Berita Jason yang dipaksa oleh Jerry untuk berlutut sudah ditekan oleh keluarga Huang, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Jika keluarga Wang dan Ai tahu akan hal ini, mungkin mereka masih bisa menerima hal ini. "Jerry, kamu cari mati." Jason memasang kembali wajahnya yang buruk dan penuh aura membunuh kepada Jerry. "Ini adalah kota Yan dan bukan Jiangsu. Apakah kamu tidak takut aku akan membuat kamu tidak bisa meninggalkan kota Yan sehingga berani mengatakan hal seperti ini padaku? Jangan pernah anggap aku sedang bercanda denganmu, karena aku tidak pernah bercanda dengan musuh." Jason berbicara dengan dingin dan tidak takut sama sekali pada Jerry. Jerry menggelengkan kepala, lalu berbicara dengan pasrah, "Ternyata memang seperti anjing yang suka makan kotoran." "Diam kamu!" Jason membentaknya. "Sepertinya kamu sudah lupa waktu itu kamu pernah berlutut dan memohon ampun padaku." Jerry tersenyum sinis, kemudian dia menaruh gelas tehnya dan memberi perintah pada Charles yang ada di samping, "Karena Tuan Huang sudah lupa, maka ingatkan dia bagaimana sikap merendah dia waktu itu." Charles pun tersenyum jahat saat mendengar ini. Kemudian dia berjalan ke arah Jason sambil berkata, "Apa yang Kak Jerry katakan itu benar, ternyata anjing memang suka makan kotoran, kalau begitu rasakan ini." "Sialan, diam kamu, diam." Jason sudah hampir gila, tidak hanya Jerry saja yang menghinanya, bahkan anak buahnya pun berani merendahkan dirinya. Tapi kali ini dia tidak datang sendirian, jadi dia tidak akan dijatuhkan oleh Jerry. Anggota keluarga Wang dan Ai terkejut akan hal ini. Apakah maksud dari perkataan Jerry kalau Jason pernah berlutut dan memohon ampun pada Jerry? Mereka tiba-tiba teringat berita berubahnya kepala keluarga Huang beberapa bulan lalu yang sudah menggemparkan kota. Waktu itu mereka berpikir apakah keluarga Huang bisa merubah kepala keluarga dengan mudah seperti ini. Lalu mereka baru tahu alasan dari semua ini setelah Jerry mengatakan kalau Jason pernah berlutut dan memohon ampun padanya. Keluarga Huang di kota yang sangat mementingkan reputasi, siapapun yang dipermalukan pasti akan menjadi sasaran semua anggota keluarga Huang. Bahkan kepala keluarga pun tetap tidak ada gunanya. Jadi bagaimana mungkin sebuah keluarga yang sangat mementingkan reputasi akan membiarkan seseorang yang pernah berlutut dan memohon ampun pada orang lain menjadi kepala keluarga? Ketika anggota keluarga Wang dan Ai belum kembali sadar, Charles yang ingin berjalan ke arah Jason tiba-tiba dihadang oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang hitam. Pria parubaya yang mengenakan jubah hitam itu memberikan sebuah tekanan yang tak terlihat pada orang. Tapi hal yang paling menarik perhatian orang adalah kedua tangannya.
Ada sebuah lapisan besi yang berkilau dan membawakan aura dingin kepada orang di tangannya. Ketika pria parubaya ini mendongakkan kepala, anggota keluarga Ai dan Wang yang senior langsung terkejut. Mereka melihat pria parubaya ini dengan rasa takut. Ternyata dia seorang senior langsung mengenali pria ini, tatapan mata orang itu penuh dengan ketakutan. Siapa dia? Apakah dia sangat terkenal? Ada beberapa anak muda yang tidak tahu dengan pria parubaya ini. 10 tahun lalu ada seorang master yang dikenal sebagai si tangan besi mematikan karena tangan besinya sudah berhasil mengalahkan sebuah keluarga kelas atas tingkat provinsi. Katanya dia membunuh orang tanpa rasa takut. Sepasang sarung tangan besi itu adalah sebuah senjata mematikan yang dibuat dengan teknologi tinggi. Dia adalah seorang master yang terkenal di dunia bela diri karena sarung tangan besinya telah membunuh banyak orang. Kemudian terdengar kabar ada seorang master tingkat atas di kota Yan yang berhasil menekan dan membunuhnya. Siapa sangka, dia sekarang masih hidup. Orang yang mengenakan jubah hitam dan sarung tangan besi itu adalah monster yang dikenal sebagai si tangan besi mematikan. Tidak ada orang yang tahu dengannya, mereka memanggilnya dengan si tangan besi. Siapa sangka dia ternyata menjadi anak buah keluarga Huang. Senior keluarga Wang dan Ai sedang menceritakan masa lalu Jaden Miao kepada junior mereka. Kamu ingin menghalangiku. Tapi Charles tidak takut sama sekali, dia tersenyum sinis, lalu tatapan matanya penuh dengan aura peperangan yang kuat. Dia bisa merasakan aura kuat dari tubuh orang itu. Terlihat jelas kekuatan orang itu sangatlah kuat. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah bisa mengalahkan orang itu atau tidak. Dia baru pertama kali bertemu dengan musuh sehebat ini semenjak pulang dari perbatasan utara. Dia merasa sangat bersemangat. Sepertinya dia sedang berada di arena pertarungan saat melawan musuh luar negeri. Selama ada aku, tidak ada orang yang bisa melukai dia. Si tangan besi berbicara dengan wajah yang dingin dan datar, wajahnya terlihat seperti orang mati. Bagaimana kalau aku benar-benar ingin melukai dia? Charles tersenyum sinis, lalu dia pun mulai bergerak. Ketika Charles bergerak, si tangan besi yang awalnya berada di depan Jason pun itu bergerak. Gerakannya tidak cepat, tapi kelihatannya sangatlah lincah. Apalagi sepasang tangan besi yang berkilau itu langsung melayang di udara. Beruak. Terdengar suara ledakan yang keras. Kemudian sebuah adegan yang mengejutkan orang pun terjadi. Kepalan tangan Charles menghantam telapak tangan si tangan besi dengan keras. Charles sedikit menggerutkan keningnya dengan tatapan yang terlihat lebih serius. Dia tahu jelas seberapa kuat tinjuannya ini. Ada banyak orang yang sudah mati di bawah tinjuannya ini. Tapi sekarang ada seorang pria parubaya yang bisa menahan serangannya. Sedangkan si tangan besi terdorong 3 hingga 4 meter ke belakang baru bisa menghentikan langkahnya akibat tinjuan dari Charles. Charles sangat terkejut dengan kekuatan si tangan besi, tapi rasa terkejut si tangan besi jauh lebih kuat. Dia sudah pernah bertarung dengan banyak master, tapi tidak ada orang yang bisa membuatnya terdorong 3 hingga 4 meter ke belakang dalam satu serangan. Sekarang kelihatannya dia sudah dikalahkan oleh seorang anak muda yang baru berumur 25 atau 26 tahun. Kunci utamanya adalah dia telah membawa sarung tangan besi. Jika tidak membawa sarung tangan besi maka dia akan jadi jauh lebih lemah, jadi bukankah dia akan memiliki akhir yang lebih mengenaskan dari serangan ini? Bagus. Charles langsung mencibirnya, berkata, aku akui kamu berhasil membangkitkan semangat bertarungku. Tapi aku sangat yakin kalau aku bisa mematahkan sepasang tangan besi kamu. Kalahkan aku dulu, baru bahas yang lain. Kata si tangan besi. Kemudian mereka berdua saling bertarung lagi. Beruak beruak beruak. Charles terus menghantamkan tinjuan pada si tangan besi hingga dia mundur ke belakang. Gerakannya sedikit membeku, kecepatannya juga jadi lebih lambat dari Charles, tapi dia berhasil melarutkan sebagian besar kekuatan Charles. Kelihatannya Charles sedang menekan si tangan besi sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Seluruh anggota keluarga Wang sangat terkejut melihat adegan ini. Apalagi Hans, wajahnya berubah menjadi sangat putus asa.
Tadi dia sudah memutuskan untuk menghidupkan kembali keluarga Wang, tapi siapa sangka Jason muncul dalam keadaan seperti ini. Dia bahkan S2 lupa dengan hal yang terjadi semenjak si tangan besi muncul. Apa yang bisa dilakukan Jerry pada dirinya selama ada si tangan besi di sana? Tapi siapa sangka ada seorang master yang sangat hebat di sisi Jerry sehingga bisa mengalahkan si tangan besi. Jika si tangan besi kalah, bukankah setelah itu giliran dirinya? Saat ini dia merasa sangat takut dan tidak tenang, dia hanya berharap si tangan besi bisa membunuh Charles. Anggota keluarga Ai juga memasang wajah terkejut. Kekuatan yang dimiliki oleh Charles sangatlah mengejutkan. Christian bahkan sedang berpikir jika waktu itu dia tidak memaksa Irene menikah dengan keluarga Wang, tapi menikah dengan Charles, bukankah keluarga Ai memiliki master yang lebih kuat dari si tangan besi? Kunci utamanya adalah master ini adalah cucu menantunya. Ketika semua orang mengira si tangan besi akan kalah, tapi Jerry bergumam dengan wajah yang membekut, jika kamu berani melukai sahabat aku, maka aku akan membuat seluruh keluarga Huang mati. Setelah Jerry selesai bicara, langsung ada hal yang berubah. Bersambung.